Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hampiran linier, nilai maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan, teorema nilai rata-rata atau TNR untuk turunan, fungsi dua atau lebih peubah, turunan parsial, dan juga metode pengali Lagrange. Jadi agak banyak materi kali ini karena gabungan dari pertemuan 11 dan 12. Kita ingat kembali definisi turunan, f aksen A sama dengan limit H menuju 0, FA plus H min FA per H. Definisi tersebut menyatakan bahwa untuk nilai H yang cukup kecil, maka f aksen A akan hampir sama dengan F A plus H min FA per H, atau F A plus H min FA akan hampir sama dengan HF aksen A. Akibatnya, FA plus H akan hampir sama dengan FA plus HF aksen A. Disinilah maksudnya kenapa ada hampiran gitu, karena dia tidak benar-benar sama, tepat sama dengan, tetapi hampir sama dengan. Jadi menghampiri atau hampiran gitu ya. Oke, contoh, dengan menggunakan turunan, hampirilah nilai akar dari 101. Misalkan, fx sama dengan akar x dan a sama dengan 100, maka fa sama dengan akar 100 kan 10. Jika h sama dengan 1, maka fa plus h sama dengan akar 101. Dan f aksen x sama dengan 1/2 akar X. Ini kemarin yang pas kuis banyak yang salah jawab ya. Turunan dari akar ya. Kemudian menggunakan hampiran turunan, maka diperoleh FA plus H akan menghampiri atau hampir sama dengan FA plus HF aksen A, yaitu akar 101 itu hampir sama dengan akar 100 plus 1 dikali 1/2 akar 100. Jadi nilainya adalah 10 plus 1/20 atau 10,05. Contoh berikutnya, hampirilah nilai sin 28 derajat. Sebetulnya kalau kita gunakan komputer atau misalkan software itu bisa ya, tapi ini kan di sini kita hitung manual. Dalam rangka hitung manual, maka kita carilah nilai sin terdekat, yaitu sin 30 derajat. Maka yang kita gunakan untuk menghampiri adalah nilai dengan sudut 30 derajat. 28 derajat ini adalah 30 min 2 derajat. Berarti fx sama dengan sin x. A-nya 30 derajat sama dengan pi per 6. H sama dengan min 2 derajat. Sama dengan min 2 per 180 dikali pi. Maka hasilnya adalah min pi per 90. Sehingga FA plus H akan menghampiri atau hampir sama dengan FA plus HF aksen A. Sehingga sin 28 derajat itu hampir sama nilainya dengan sin pi per 6 min pi per 90 cos pi per 6 sama dengan 0,5 min 0,035 dikali 0,866 sama dengan 0,47. 0,47 ini adalah nilai hampiran untuk sin 28 derajat. Jadi tidak tepat sama, tapi hampir sama, hampir tepat gitu ya. Oke, kita masuk ke nilai maksimum dan minimum global dan nilai maksimum dan minimum lokal.
Definisi, fungsi f dikatakan mencapai maksimum atau minimum global di titik C, Fc jika Fc lebih dari sama dengan Fx, Fc kurang dari sama dengan Fx, untuk setiap X di daerah asal F. Bila F mencapai maksimum atau minimum global di titik C, Fc, maka Fc disebut nilai ekstrim dari F, sedangkan titik C, Fc disebut titik ekstrim dari F. Kemudian definisi fungsi F dikatakan mencapai maksimum minimum lokal di titik C, Fc jika Fc lebih dari sama dengan Fx, Fc kurang dari sama dengan Fx, untuk setiap X di suatu selang buka yang memuat C. Contoh, fungsi fx sama dengan sin x mencapai maksimum global dan lokal di titik-titik pi per 2 plus 2np, 1 dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan mencapai minimum global dan lokal di titik-titik 3 pi per 2 plus 2np, min 1, n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian contoh kedua, fungsi fx sama dengan x kuadrat mencapai minimum global di titik 0,0 namun tidak memiliki titik maksimum global. Bila x pada selang tertutup 1,6 maka fx memiliki titik minimum lokal di 1,1 dan maksimum lokal di titik 6,36. Kemudian ada beberapa teorema. Yang pertama teorema kewujudan titik ekstrim. Jika fx kontinu pada selang tertutup A, B, maka fx memiliki titik ekstrim maksimum dan titik ekstrim minimum. Teorema titik kritis, misalkan fx terdefinisi pada selang tertutup A, B, dan C terletak di selang A, B. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka C, fc haruslah suatu titik kritis, yaitu C, fc mungkin berupa salah satu, bisa jadi C, fc adalah titik ujung selang, atau C, Fc adalah titik stasioner dari F, yaitu jika turunannya bernilai 0. Kemudian C, Fc adalah titik singular dari F, yaitu F aksen C tidak ada. Jika turunannya tidak ada, maka C, Fc merupakan titik singular dari F. Ya. Contoh, tentukan semua titik ekstrim dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada selang tertutup min setengah, 3. Maka titik-titik kritisnya, yang pertama titik-titik ujung, yaitu min 12,1 dan 3,27. Lalu titik stasionernya, maka turunannya kita sama dengan kan 0. F aksen C sama dengan min 6C kuadrat plus 6C, ini X-nya diganti C ya, sama dengan 0, maka C-nya bisa 0, C-nya 0 dan C 1. Jadi titik stasionernya adalah 0,0 dan 1,1. Kemudian titik-titik singularnya tidak ada karena F aksen C selalu ada. Sehingga himpunan penyelesaian untuk titik-titik kritis adalah min setengah, 1, 3,27, 0,0, 1,1. Titik ekstrim maksimumnya min setengah, 1 dan 1,1. Kemudian titik ekstrim minimumnya 3,-27. Contoh berikutnya adalah tentukan semua titik ekstrim dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3 pada selang tertutup min 1,2. Maka titik ujungnya min 1,1 dan 2 akar pangkat 3 dari 4. Kemudian titik stasionernya turunannya bernilai 0. Dengan bentuk seperti itu, maka tidak ada C yang memenuhi, jadi titik stasioner tidak ada. Kemudian titik singularnya tidak ada bila C sama dengan 0. Jadi titik singularnya 0,0. Himpunan penyelesaiannya min 1,1, 2 akar pangkat 3 dari 4, dan 0,0. Titik ekstrim maksimumnya 2, akar pangkat 3 dari 4, dan titik ekstrim minimumnya 0,0. Kemudian misalkan fungsi f kontinu pada selang terbuka A, B yang memuat titik kritis C, Fc, jika f aksen X berubah dari negatif ke positif di titik C, maka Fc adalah nilai minimum lokal. Jika f aksen X berubah dari negatif ke positif di titik C, maka Fc adalah nilai maksimum lokal. Jika f aksen X tidak berubah tanda di titik C, maka Fc bukan nilai ekstrim lokal. Kemudian uji ekstrim lokal untuk titik stasioner. Misalkan fungsi f aksen X dan F2 aksen X
turunan pertama dan turunan keduanya ada untuk setiap X elemen dari selang terbuka A, B, dan C elemen dari selang terbuka A, B, serta turunan pertama dari FC adalah 0. Yang pertama, jika turunan kedua dari FC atau F2 aksen C kurang dari 0, maka FC adalah nilai ekstrim maksimum lokal. Jadi kalau dia maksimum, justru tandanya di sini adalah kurang dari. Jika F2 aksen C lebih dari 0, maka FC adalah nilai ekstrim minimum. Jadi kalau tandanya lebih dari 0, maka justru dia adalah ekstrim minimum lokal. Begitu cara mengingatnya ya, kalau untuk perbedaan antara nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Kemudian kita bicara kemonotonan dan kecekungan. Definisi kemonotonan, misalkan F terdefinisi pada suatu selang, maka satu, F dikatakan monotonaik pada selang tersebut jika untuk setiap X1, X2 berlaku F X1 kurang dari F X2, jika X1 kurang dari X2. F dikatakan monoton turun pada selang tersebut jika untuk setiap X1, X2 berlaku F X1 lebih dari F X2 jika X1 kurang dari X2. Ini juga berkebalikan ya. Naik, dia monoton naik justru ketika F1 ini kurang dari F X2. Dan dia monoton turun justru ketika lebih dari ya. Selanjutnya definisi kecekungan, misalkan F aksen X ada untuk setiap X elemen pada selang terbuka A, B, maka satu grafik fungsi F cekung ke atas bila pada selang terbuka A, B jika F aksen X monoton naik pada selang A, B. Grafik fungsi F cekung ke bawah pada selang terbuka A, B jika F aksen X monoton turun pada selang terbuka A, B. Selanjutnya teorema kemonotonan, misalkan F continue pada selang A, B dan F aksen X ada untuk setiap X elemen A, B. Yang pertama, jika F aksen X lebih dari 0, maka grafik fungsi F monoton naik pada selang A, B. Jika F aksen X kurang dari 0, maka grafik fungsi F monoton turun pada selang A, B. Selanjutnya, teorema kecekungan, misalkan F continue pada selang A, B dan F2 aksen X ada untuk setiap X elemen A, B. Yang pertama, jika F2 aksen X lebih dari 0, maka grafik fungsi F cekung ke atas pada selang A, B. Jika F2 aksen X kurang dari 0, maka grafik fungsi F cekung ke bawah pada selang A, B. Contohnya, Fx sama dengan X kuadrat min 4, maka F aksen X sama dengan 2X akan lebih dari 0 jika X lebih dari 0. F aksen X sama dengan 2X akan bernilai kurang dari 0 jika X kurang dari 0. Dan F2 aksen X sama dengan 2, sehingga F2 aksen X ini adalah lebih dari 0. Nah, jadi Fx monoton turun pada selang min tak hingga sampai 0 dan monoton naik pada selang 0 sampai tak hingga. Dan cekung ke atas di mana-mana. Dengan kata lain, Fx ini monoton turun pada selang yang bernilai negatif dan monoton naik pada selang yang bernilai positif. Oke, kita masuk ke teorema nilai rata-rata untuk turunan. Teorema nilai rata-rata mengatakan bahwa jika grafik sebuah fungsi kontinu mempunyai garis singgung tak vertikal pada setiap titik antara A dan B, maka terdapat paling sedikit satu titik C pada grafik antara A dan B, sehingga garis singgung di titik C sejajar tali busur AB. Salah satu penerapan turunan adalah teorema nilai rata-rata. Teorema ini mengatakan bahwa jika grafik sebuah fungsi kontinu mempunyai garis singgung tak vertikal pada setiap titik antara A dan B, maka terdapat paling sedikit satu titik C pada grafik antara A dan B sehingga garis singgung di titik C sejajar tali busur AB. Dalam gambar 1 hanya terdapat satu titik C, dalam gambar 2 terdapat beberapa, sehingga ada C1, C2, C3.
Jika F kontinu pada selang tertutup A, B dan terdiferensial pada titik-titik dalam A, B, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam A, B, di mana FB min FA per B min A sama dengan F aksen C. Atau secara setara di mana FB min FA sama dengan F aksen C dikali B min A. Ini kan tinggal dikalikan ke sini ya. Untuk menemukan si FB dan FB min FA-nya. Oke, contoh. Cari bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk Fx sama dengan 2 akar X pada 1,4. Maka penyelesaiannya F aksen X sama dengan 2 dikali setengah X pangkat min setengah sama dengan 1 akar X. Dan F4 min F1 per 4 min 1 dimasukkan nilainya. Ini kan titiknya ada. Tinggal dimasukkan sama dengan 4 min 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi kita harus menyelesaikan seperakar C sama dengan 2 per 3. Jawaban tunggal adalah C sama dengan 9 per 4. Ini. Kemudian contoh 2, andaikan Fx sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1 pada selang tertutup min 1,2, cari semua bilangan C yang memenuhi kesimpulan terhadap teorema nilai rata-rata. Gambar 4 ini menunjukkan grafik fungsi F. Dari grafik ini tampak bahwa terdapat dua bilangan C1 dan C2 dengan sifat yang disyaratkan. F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 2X min 1. Kita turunkan fungsi yang tadi. Dan kita masukkan nilai titiknya. F2 min F min 1 per 2 min 1. Ini kan jadi plus. Sama dengan 3 min 0 per 3 sama dengan jawabannya 1. Sehingga 3C kuadrat. Ini kita ganti ya. Ini menjadi C, 3C kuadrat min 2C min 1 sama dengan 1, dan 3C kuadrat min 2C min 2 sama dengan 0. Karena titiknya adalah 2 dan 1. Dengan rumus ABC untuk persamaan kuadrat terdapat dua penyelesaian, yaitu 2 plus minus akar dari 4 plus 24 per 6 yang berpadanan terhadap C1 sama dengan min 0,55 dan C2 dan C2 1,22, dan kedua bilangan tersebut memang berada pada selang min 1 dan 2. Maaf, ini tadi nilainya min 1 ya, dan 2. Tadi Ibu nyebutnya 1. Oke, untuk materi kali ini, referensinya yang ini. Yang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apakah bisa dilihat materinya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, fungsi 2 atau lebih peubah, turunan parsial, dan metode Lagrange atau metode pengali Lagrange atau Lagrange multipliers. Fungsi 2 peubah yang bernilai skalar, ya ini fungsi f yang memetakan setiap titik x, y dalam suatu daerah D di R kuadrat ke suatu bilangan Z. Ini di R kuadrat di dimensi 2, maksudnya ke suatu bilangan Z sama dengan f, x, y elemen bilangan real. Himpunan D disebut sebagai daerah asal F, sedangkan himpunan Z sama dengan f, x, y, di mana x, y adalah elemen D, disebut daerah nilai F. Bila tidak dinyatakan secara spesifik, maka daerah asal fungsi adalah himpunan bagian terbesar dari R kuadrat yang membuat F terdefinisi. Sebagai contoh, daerah asal f, x, y sama dengan x per y adalah semua titik x, y dengan y tidak sama dengan 0. Grafik fungsi 2 peubah, diberikan fungsi 2 peubah dengan persamaan Z sama dengan fx, y dengan x, y elemen D. Kita dapat menggambar grafiknya, yaitu himpunan x, y, z di mana Z sama dengan fx, y dengan x, y-nya elemen D di ruang berdimensi 3. Contoh, Z sama dengan fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian kurva ketinggian pada
peta kontur, kadang kita dapat mempelajari fungsi dua peubah melalui kurva-kurva ketinggiannya, yakni kurva-kurva perpotongan permukaan Z sama dengan Fx, Y dengan bidang Z sama dengan K. Bila kita gambar kurva-kurva ketinggian ini pada bidang berdimensi 2, maka kita peroleh peta kontur. Nah, seperti berikut ini. Peta konturnya yang ini ya, yang gambar kedua. Selanjutnya masuk ke turunan parsial. Mengukur laju perubahan dalam arah sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Diketahui fungsi dua peubah Z sama dengan Fx, Y. Bayangkan grafiknya seperti pada gambar di samping. Jadi nanti kalau ketemu soal cerita, Ananda semua, ini bisa diganti ya. X, Y, Z ini bisa jadi PLT, itu panjang lebar tinggi. Bisa diganti V, W, X, atau diganti MNO gitu ya. Tapi secara umum untuk variabel itu memang X, Y, Z. Karena kalau misalkan kita masuk ke fisika itu banyak simbol-simbol ya sudah V gitu. Kalau statistika juga V, W itu udah ada gitu. V itu apa, W itu ada definisi tersendiri. Sehingga memang amannya kita gunakan X, Y, Z. Tapi ketika masuk ke soal cerita, misalkan ada gambar balok, itu kan ada panjang kali lebar kali tinggi. Terus juga misalkan ada istilah-istilah tertentu gitu ya, ya kita menyesuaikan dengan soalnya. Namun pada dasarnya untuk perumusan memang kita gunakan X, Y, Z. Karena memang dalam statistika, dalam fisika, dalam kimia itu memang fokus untuk variabel gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan berubah gitu simbolnya. Untuk kalkulus ya, untuk kalkulus. Tapi kalau misalnya kita masuk ke statistika, nanti misalkan sudah ada pembobotan kan W ya. Terus juga masuk ada lagi ke kecepatan, misalnya itu simbolnya. Pokoknya kita kalau misalkan sudah di luar kalkulus itu variabelnya konsisten saja dengan X, Y, Z agar tidak bingung. Tapi kalau misalkan untuk kalkulus itu nggak masalah diganti-ganti, kita fleksibel gitu. Oke, turunan parsial terhadap X. Jika Y konstan, katakan Y sama dengan Y0, maka Z sama dengan Fx, Y0 merupakan fungsi dari X saja. Turunannya di X sama dengan X0 disebut sebagai turunan parsial terhadap dari F terhadap X di X0, Y0, dan dilambangkan dengan Fx, X0, Y0. Jadi maksudnya ketika kita menurunkan secara parsial suatu fungsi, fungsinya itu X, Y, terhadap X, maka Y-nya kita anggap 0. Gitu ya. Maksudnya kita nolkan. Ini lebih simpel prinsipnya dibanding dengan turunan implisit yang tempo hari. Karena ketika kita menurunkan suatu fungsi yang ada Y-nya, ada X-nya, itu kalau misalkan terhadap X, kita tinggal nolkan Y-nya. Jika kita turunkan parsial terhadap Y, maka kita tinggal nolkan X-nya. Selanjutnya, turunan parsial terhadap Y. Jika X konstan, katakan X sama dengan S0, maka Z sama dengan Fx0, Y merupakan fungsi dari Y saja. Turunannya di Y sama dengan Y0 disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap Y di X0, Y0, dan dilambangkan dengan Fy X0, Y0. Dengan rumusnya sebagaimana dapat dilihat di slide. Oke, contoh. Diketahui Z sama dengan Fx, Y sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat, maka Fx, X, Y sama dengan min 2X, karena ketika kita turunkan terhadap X, ini Fx ya, Fx, turunan parsial X, Y pada fungsi Fx, Y sama dengan min 2X, karena kita hanya menurunkan X-nya saja, Y-nya dianggap 0. Dan Fy alias turunan parsial terhadap Y itu adalah min 2Y, karena kita anggap X-nya 0. Di titik 3,4, maka kita masukkan titiknya. Untuk Fx ini nilainya min 6. Ini tinggal dimasukkan saja nilai X-nya kan. Min 2 dikali 3. Jadi dapatlah min 6. Untuk Fy-nya 3,4, maka masukkanlah nilai Y-nya saja. Min 2Y, maka min 8. Jadi, kita simpulkan bahwa nilai turunan parsial F ini atau F turun lebih cepat dalam arah sejajar sumbu Y daripada dalam arah sejajar sumbu X. Karena nilainya untuk turun, untuk fungsi yang bernilai negatif ini lebih
dia 8 ya untuk FY dan min 8 maksudnya, sedangkan untuk FX itu min 6, maka dia turun lebih cepat ya dalam arah sejajar sumbu Y daripada dalam arah sejajar sumbu X. Kemudian turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua suatu fungsi dua peubah dapat diperoleh dari turunan parsial pertamanya karena ada dua turunan parsial pertama, Fx dan Fy, dan masing-masingnya memiliki dua turunan parsial, maka kita akan mendapatkan 4 turunan parsial kedua, yaitu Fxx, Fxy, Fyx, Fyy, di mana ketika Fxy ini berarti setelah kita menurunkan terhadap X, kita turunkan lagi terhadap Y. Dan ketika Fyx ini setelah kita turunkan terhadap Y, maka kita turunkan lagi secara parsial terhadap X. Jadi untuk yang Fxx berarti dia konsisten menurunkan terhadap X 2 kali. Dan untuk Fyy dia turunan parsialnya terhadap Y 2 kali. Jadi turunan pertamanya terhadap Y, turunan keduanya juga terhadap Y. Dan prinsipnya sama seperti tadi, ketika menurunkan terhadap X berarti Y-nya kita nolkan, ketika menurunkan terhadap Y berarti X-nya kita nolkan. Contohnya diketahui Z sama dengan Fx, Y sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat, maka turunan parsial pertamanya adalah Fx, X, Y sama dengan min 2X, Fy yang tadi ya, Fy, Xy sama dengan min 2Y, turunan parsial keduanya ada 4, ini ya, 1. Yang satu ini Fx diturunkan dulu secara parsial terhadap X, lalu diturunkan lagi secara parsial terhadap X. Maka nilainya adalah min 2, karena turunan dari ini. Dan memang tidak ada Y di dalam sini, maka langsung saja nilainya min 2. Kemudian Fxy, ini dari min 2X ini diturunkan lagi terhadap Y. Jadi karena tidak ada Y di dalam Fx ini, maka nilainya adalah 0. Lalu kemudian Fy ini kan min 2Y, diturunkan terhadap X. Karena tidak ada unsur, tidak memuat X di dalam sini, maka nilainya 0, karena diturunkan terhadap X ya. Nah, nilainya 0. Jadi Fyy min 2Y diturunkan terhadap Y, maka dia nilainya min 2. Nah, untuk Fxy dan Fyx, turunan parsial Fxy dan Fyx ini, nama lainnya adalah turunan parsial campuran, dan secara umum tidak sama nilainya. Fxy ini tidak sama dengan Fyx. Buktinya ini ya, tidak sama ya. Ini sama, tapi secara umum tidak sama. Oke, kita masuk ke metode pengali Lagrange, atau disebut juga dengan Lagrange multiplier. Kalau cuma satu lambda, kalau banyak jadi multipliers. Nah, metode untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi oleh suatu kondisi atau constraint conditions itu disebut sebagai Lagrange, metode Lagrange. Misal, fungsi yang akan dicari maksimum dan atau minimumnya adalah Fx, Y, Z, sedangkan fungsi kendala atau hambatan pembatasnya adalah si X, Y, Z sama dengan 0. Prosedur yang dilakukan adalah menyusun fungsi bantu yang dinyatakan sebagai Gx, YZ sama dengan Fx, YZ plus lambda si X, YZ. Syarat perlu adanya harga maksimum dan atau minimumnya ada 3, do G per do X-nya 0, do G per do Y-nya 0, dan do G per do Z-nya 0. Jadi maksudnya turunan parsialnya terhadap X itu 0, turunan parsial terhadap Y itu 0, dan turunan parsial terhadap Z itu 0. Jadi nanti kita tinggal menurunkan parsial per variabel dan mensamadengankan dengan 0. Nah, dalam hal ini parameter lambda yang bebas dari X, Y, dan Z dinamakan dengan Lagrange multiplier. Dan metode ini dinamakan metode pengali Lagrange. Oke, permasalahan di atas dapat diperluas untuk fungsi yang memiliki variabel bebas lebih banyak. Misal, fungsi yang akan dicari maksimum dan atau minimum adalah f, x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn. Sedangkan fungsi kendala atau hambatan atau pembatasnya adalah si, x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn sama dengan 0, dan sampai si k, x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn sama dengan 0. Prosedur yang dilakukan adalah menyusun fungsi bantu yang dinyatakan sebagai Gx1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn sama dengan f plus
lambda 1 C1 plus lambda 2 C2 dan seterusnya sampai plus lambda K si K. Syarat perlu adanya harga maksimum dan atau minimum adalah yang tadi, karena ada banyak, maka sampai dou G per dou XN sama dengan 0. Dalam hal ini parameter lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 sampai dengan lambda K yang bebas dari X, Y, dan Z dinamakan Lagrange multipliers. Sebagai contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Lagrange ini, dipunyai suatu balok tegak tanpa tutup, volumenya 32 meter kubik, tentukan dimensinya sehingga bahan yang diperlukan untuk membuatnya sekecil-kecilnya. Catatan, ketebalan bahan diabaikan. Yang akan dijawab contohnya adalah yang satu ini untuk latihan. Nomor 2, 3, dan 4 ini silahkan dikerjakan sebagai latihan di potret-potret ya, Ananda. Bagi yang mencoba latihan ini, silahkan di-share di grup agar teman-temannya bisa menyimak jawabannya. Oke, kita lihat untuk jawaban soal berupa balok tegak tanpa tutup, dia si balok ini tidak ada tutupnya. Volumenya adalah 32 meter kubik, seperti ini. Ini dianggap sebagai fungsi pembatas atau kendala atau hambatan versi. Dan bahan yang diperlukan sekecil-kecilnya berarti ini merupakan permasalahan minimum. Nah, dari ilustrasi gambar, balok ini memiliki 6 sisi sebetulnya pada umumnya, tapi karena dia tanpa tutup, maka hanya 5. Seluruh luas permukaan balok yang tanpa tutup kita simbolkan dengan S. Dapat dihitung dengan S sama dengan panjang kali lebar plus 2 kali panjang kali tinggi plus 2 kali lebar kali tinggi. Ini paham kenapa seperti ini ya? Karena dia hanya 5 ya. Nah, fungsi yang akan dicari harga minimumnya adalah F. Langkah selanjutnya adalah menyusun fungsi bantu dari data yang dinyatakan dalam soal, maka fungsi bantunya adalah GP. Nah, ini tadi Ibu bilang diganti ya, jadi P kali L kali T. Tadi kan X, Y, Z, jadi kita ganti jadi PLT. G kali P kali L kali T sama dengan PL plus 2PT plus 2LT dari sini, dari si S ini. Karena dia kita pakai metode Lagrange, maka kita plus lambda kali PLT min 32. Karena di sini kita kurangi dengan 32. Selanjutnya syarat perlu adalah ini, masing-masing turunan parsialnya akan kita nolkan, sehingga diperolehlah dou G per dou P sama dengan 0, ini maka dapatlah lambdanya ini. Nanti kita akan temukan irisan dari semuanya ini ya. Kemudian dou G per dou L itu sama dengan 0, maka lambdanya diperolehlah ini. Dou G per dou T sama dengan 0, diperolehlah lambdanya yang ini. Jadi ada 3 nilai lambda. Dari harga lambda persamaan I1 dan I2, maka kita peroleh, ini kan sama, karena sama-sama 0, maksudnya sama-sama lambda, kita samakan, min L plus 2T per LT sama dengan min P plus 2T per PT, maka disederhanakan menjadi seperti ini, diperolehlah bahwa ternyata panjang dan lebar itu sama nilainya. Selanjutnya dari persamaan I1 dan I3, maka diperoleh yang ini ya, min L plus 2T per LT sama dengan min 2P per 2 plus 2L per PL. PL plus 2PT sama dengan 2PT plus 2LT, maka P-nya adalah 2T. Kemudian kita substitusikan ke fungsi kendala atau pembatas, yaitu tadi P kali L kali T sama dengan 32. Ini kan P, ini L. T-nya kan P per 2 ya. Sama dengan 32. Maka P pangkat 3 adalah 64, sehingga P-nya 4. L-nya sama dengan P jadi 4 juga. T-nya adalah 2. Jadi dimensi dari balok tersebut adalah panjang sama dengan lebar sama dengan 4. Dan tingginya 2. Oke, ini referensinya untuk materi kali ini. Dan ini. Oke, Anda semua, demikian untuk materi kali ini. Apakah ada yang mau didiskusikan?
Tidak ada, Bu. Oke, coba dikerjakan latihannya. Ibu yakin setelah dikerjakan latihan akan ada pertanyaan. Silakan di-share bagi yang mengerjakan latihan, silakan di-share di grup. Nanti kita bahas bersama dan dapat poin. Yang share ya. Baik, Bu. Demikian terima kasih Anda semua atas partisipasinya pada perkuliahan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Ibu admin ya. Ya, Bu.